Malam hari, di dalam sepi, ku berjalan sendiri. Pulang kerja mengais rezeki, demi orang di rumah bisa dinafkahi. Cobaan demi cobaan di tempat kerja ku lewati. Dan saat pulang kerja berharap bisa tenangkan diri. Namun kenyataannya, cobaan lain datang menghampiri. Ketika turun angkot, aku harus berjalan lagi, melewati kuburan ini. Entah ide siapa ngontrak di rumah yang dekat kuburan, atau emang aku yang miskin aja karena kontrakan di sini pada murah. Kalau kata orang sini, ngelewatin kuburan malam-malam tuh katanya suka iseng. Ada yang bilang pernah lihat kepala orang terbang dari pohon itu. Ada yang bilang tali pocongnya Pak Yanto waktu dikubur lupa dicopot. Ada yang bilang pernah depan-depanan langsung sama kuntilanak. Dan tiba-tiba seluruh badan dia gak bisa digerakin. Mereka semua yang pernah bercerita itu, mereka semua tai. Seandainya mereka gak pernah cerita itu, pasti aku gak akan setakut ini. Setiap kali pulang kerja melewati kuburan ini, gue selalu meyakinkan diri bahwa gue bukan penakut. Lu penakut, Bang. Setan yang harusnya takut sama gue. Masalahnya lu yang takut sama setan, Bang. Gak akan ada penampakan di sini. Kayaknya di sono ada mata deh, Bang. Otak gue ini emang kayak tai. Semakin gue melawan ketakutan gue, otak gue malah makin nakutin gue. Lebih baik gue merem. Kenapa hatimu cenat-cenut? Mata gue ini juga kayak tai. Kenapa harus nampakin sesuatu yang serem pas gue tutup mata di saat kayak begini? Padahal biasanya hitam doang. Kan tai. Itu suara apaan tuh? Gak mungkin suara setan dong. Gak mungkin suara kuntilanak dong. Kayaknya gue mesti jalan lebih cepet deh. Aduh, kok tiba-tiba gue merinding sih? Katanya kalau lagi merinding berarti setan lagi lewat, Bang. Tai, itu tai. Kalau kata orang tua zaman dulu, melawan makhluk halus itu kita baca-baca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan setiap kali gue coba lawan pakai baca-baca, malah tambah merinding gue. Emang bulu-bulu di badan gue tuh pada kayak tai. Itu sugesti, Bang. Lu baca-baca malah jadi bikin lu tambah percaya di sini ada setan. Di sini nggak ada setan. Di sini ada setan. Gak bakalan ada yang nampakin dirinya ke gue. Bentar lagi kuntilanak juga datang dari sono, Bang. Lu otak kalau bisa diem lu gue copot dari kepala. Dari tadi kesel banget gue. Jika kamu sedang melewati tempat yang angker, siul 3 kali supaya makhluk halus itu tahu ada manusia yang lewat. Ih, apaan sih? Ih, kenapa jadi malah ngejawab, goblok? Mungkin gue salah dengar kali ya. Kayaknya gue jalannya masih lebih cepat lagi. Bodoh amat itu suara apaan, pokoknya gue taunya jalan cepat. Bentar lagi nyampe. Bentar lagi nyampe. Bentar lagi nyampe. Nyampe! Itulah rutinitas gue tiap hari kalau pulang kerja, Bang. Kayak orang tolol, emang. Padahal seumur-umur gue belum pernah lihat setan kecuali di TV. Bukti nyata belum pernah nongol di mata gue. Terus gue takut apaan? Gue juga bingung. Padahal parno-parno gak jelas kayak begini cuma bikin ribet hidup gue doang, Bang. Kayak misal tengah malam tiba-tiba kantong kencing gue udah over limit. Manusia pada umumnya ya tinggal jalan ke kamar mandi, buang tuh kencing, balik bobo lagi. Tapi karena gue orangnya takutan. Oke, siap. Lo tadi ada yang lihat setan gak? Sama, gue juga gak lihat. Karena memang gak ada. Terus gue takut apaan? Gue juga bingung. Kayak misal lagi nyembat doang di teras depan malam-malam. Gak ada apa-apaan tuh, tenang. Kepikiran yang aneh-aneh juga enggak. Tiba-tiba nongol satu kucing datang dari plafon atas. Terus lo tahu dia ngapain, Bang? Enggak ngapa-ngapain, diem doang. Cing, push. Cing, kok diem sih? Lu Pol ngapa diliatin mulu sih? Cing, lu liatin apa sih? Cing, enggak lucu ah. Goblok, udah apa aja liatin mulu napa sih? Tai lah, capek gua, kucing caper lu, kucing goblok. Lu pada tahu nggak, Bang, yang diliatin tuh kucing? Sama, gua juga nggak tahu. Terus gua takut apaan? Gua juga bingung. Kadang gue suka mikir kalau ngeliat orang-orang pada berani, kayaknya hidupnya pada lebih santai dah. Gak banyak masalah yang diada-adain gitu. Gue juga pengen gitu jadi pemberani. Jangan dikit-dikit parno. Walaupun sampai sekarang gue belum pernah lihat setan, Bang. Kan setan itu percaya nggak percaya, Bang ya. Kalau bisa milih tuh gue pengennya nggak percaya ada setan aja lah, biar hidup gue sejahtera gitu. Jadi strategi gue selama beberapa lama ini tuh selalu coba lawan keyakinan setan itu ada. Pokoknya setan nggak ada, udah selesai dah. Nah sayangnya di saat keberanian itu mulai muncul, Bang, gue ditakdirkan merit sama bini yang modelnya suka tiba-tiba begini, Bang. Bun, itu telur satu lagi di meja mau dihabisin gak? Gak usah, ntar juga dihabisin tuh sama yang di dapur. Sama siapa? Parno gak jelas, cuman bikin hidup kita yang udah ribet tambah ribet doang, Bang. Jarang dibicarakan orang-orang karena biasanya masalahnya sepele dan kadang suka bikin malu. Tapi sebenarnya ngaruh banget ke kualitas hidup kita gitu. Contoh kayak gue lagi sampoan nih, mata gue harus tetap melek. Mata kena sabun harus tetap melek. Karena sekalinya gue tutup mata,
Nggak bisa merem, nggak bisa. Karena bahkan sedetik aja gue tutup mata, gue nggak tahu selama itu apa ada sundel bolong depan gue, apa tiba-tiba ada pocong nyungsep di bak mandi, gue nggak tahu. Dan gue harus bisa pastikan selama proses sampo menyampo ini, goblok, tolong goblok. Gue harus mundur, mana tembok, minimal setan di belakang gue nggak bakal ada. Tiap kali gayung nggak dipakai, selalu dibalik agar makhluk halus tidak ada ikutan mandi. Ya, benar. Gue mah apa kata dia, percaya gue mah. Pocong goblok. Aduh, bayangin artis cakep. Iya, bayangin artis cakep. Cakepnya jangan dari film horor, goblok. Mana air? Kalau abang jatuh dari gedung lantai 2 sih patah tulangnya nggak bakal sebegininya bang. Tapi karena jatuhnya dari kamar mandi ya, ini mesti rawat inap sampai 8 tahun bang. Dan kadang gue juga suka merasa berdosa bang, karena akhirnya ini suka mengganggu peribadahan gue. Kan ceritanya kasur gue ada ranjangnya ya. Kadang gue suka sholat sendiri di kamar sebelah kasur gue. Dan tiap kali gue sujud, nggak mungkin pocong dong, pasti mata gue Fata Morgana dong. Aduh, sujudnya 2 kali lagi, batalin nggak boleh ya? Aduh, ayo, ya udah, bisa. Gara-gara pocong, sujud gue jadi kayak ayam nyomotin batu. Baca zikirnya kayak Eminem lagi rap battle. Ini salah ini nggak boleh ini. Padahal selesai sholatnya, gue pasti ngecek ulang itu tadi yang gue lihat di bawah kasur apaan sih anjir. Pas gue lihat, nggak ada apa-apa bang. Terus gue takut apaan? Gue juga bingung. Keanehan yang gue perhatiin di dunia ini, kok orang tiap negara jenis setannya beda-beda ya. Maksud gue kalau emang setan itu ada kan harusnya universal ya. Tapi di sini nggak ada tuh setan yang tangannya ke depan lompat-lompat terus ditoyol pakai kartu, diem. Gak butuh, bang. English or Spanish. Baby, you got something in your nose. Dan yang lebih aneh lagi, kita di negeri kotok nih pada takut sama setan. Tapi takut sama setan yang isinya bacot doang. Kaget bang, takut. Lo takut mah goblok bang. Ini pocong, gak usah gue jelasin panjang lebar sih ya. Dia tangannya diikat, kakinya diikat. Kalau pantatnya gatal juga kagak bisa garuk dia. Lu toyol dikit aja, hilang keseimbangan dia, jatuh gak bisa bangun, udah kayak kecoa telentang. Pipisin. Terus lu takut sama setan model begini? Lu goblok. Tapi semua ada penjelasannya bang. Tahayul yang kita percaya biasanya berangkat dari cerita orang-orang, disesuaikan atas kebutuhan penduduk saat itu. Bocah udah gelap begini bukannya masuk cuci tangan ganti baju malah main tanah mulu. Bocah tengik, masuk lo diculik wewe gombel mau lo. Dia adalah makhluk berbentuk mama, jadi termasuk ras terkuat juga ya. Yang ikonik dari dia adalah neneknya ngelawet sampai bawah. Dan dia suka nyulik anak bocah yang kalau malam masih suka main di luar. Kira-kira itu proposal saya. Silakan buat para orang tua kalau anaknya batu ya, susah dibilangin. Mohon pertimbangannya untuk ini digunakan di kehidupan sehari-hari. Terima kasih. Sehingga cerita-cerita nggak benar ngakar sampai turun temurun di zaman kita. Walaupun gue yakin sampai sekarang nggak ada satupun dari lo yang nonton pernah lihat wewe gombel. Kalau ada yang bilang pernah lihat, sumpah mulut tuh orang pakai cabai semangkok. Dan ketika kita berada di zaman yang ada TV, kebutuhan orang-orang akan tahayul itu agak geser bang. Episode 153, ada yang punya ide setan lagi? Pocong pak. Pocong udah 50 episode. Beda pak, ini pocongnya ngesot. Goblok, lo tau pocong gak? Tahu pak. Nah, lo tau ngesot gak? Tahu pak. Nah, coba ceritain ke gua pocong ngesot tuh bagaimana ceritanya? Namanya juga setan pak. Kan setan monster dia. Cerdas. Akibat imajinasi orang, timbullah rumor demi rumor yang makin hari makin kreatif di kalangan manusia. Besok lo bakal denger DJ Kuntilanak. Dajo sebarang wojo lelayu sepet. Bun, itu telur satu lagi di meja mau dihabisin nggak? Gak usah, ntar juga dihabisin tuh sama yang di dapur. Sama siapa? Itu yang lagi di belakang. Oh gitu ya. Dia itu bini gua bang. Umur nikah kita masih muda banget lah. Dan habis nikah gue baru tahu ada yang aneh sama bini gua. Kadang dia suka ngeliat apaan gak tahu. Gue gak punya nyali buat nanya dia, Neng liat apaan sih? Gue takut sama jawabannya bang. Seumur-umur gue takut sama setan. Itu cuma sebatas imajinasi gua doang. Gak pernah kejadian bener ketemu setan gua. Dan baru kali ini gue ngalamin betul-betul di hidup gua kehadiran setan depan mata gua sendiri. Dan itu udah berkali-kali. Pas tiap kali bini gua kesurupan. Hari Minggu adalah hari bersantai nasional. Hari di mana kita dapat melepas penat secara total supaya moral dan kewarasan masih normal dan tidak meninggal. Namun itu bertentangan dengan harapan istriku. Ketika aku ingin nongkrong karena cuma bisa hari ini, hari lain mama mesti kerja, istriku maksa aku tetap berada di rumah saja untuk menemaninya. Sedangkan aku maksa mau nongkrong yang padahal cuma bentaran. Pembelaan dia bosan. Di rumah tiap hari sendirian aja. Kita berdebat hingga akhirnya perselisihan di antara kami tidak dapat dihindari. Ayah itu keluar juga bukan main cewek, lagi cuma bentaran doang. Kan ayah besok mesti kerja lagi, makanya hari ini mau main biar besok semangat lagi kerja. Ujung-ujungnya kan buat bunda juga. Air mata yang menggumpal di matanya menggambarkan hati yang sedang bercampur aduk. Dan ketika itu, pertama kalinya dalam sejarah pernikahan kita,
Dia. Aku bingung. Itu apaan? Dia tuh kenapa? Aku coba tegur. Bon, jangan diam aja napa? Ini nggak normal. Ada sesuatu yang salah dalam diri dia. Terus aku harus apa? Allahu Akbar, la ilaha illallah. Bunda, bunda, ya bunda, ya bunda, bunda, ya udah, bunda, ya sabar. Allahu Akbar. Neng, tenang Neng, astagfirullah. Udah Neng, Neng kan anak salehah. Yang kuat Neng, harus dilawan Neng. Selama ini gue nggak percaya kalau ada orang bisa kesurupan. Diporotin celananya juga break karakter deh. Ngelihat bini gue begini, gue sebenarnya masih percaya nggak percaya sih. Dia beneran kesurupan atau cuma pura-pura supaya gue ngalah aja sama dia, supaya dia menang argumen aja. Dan spoiler, besok-besokannya tiap kali kita ada berantem, dia suka kesurupan bang. Gue bingung gue mesti ngapain. Jadi gue panggil mertua gue bang, bapak emak dia. Terus bapaknya manggil orang yang ngerti. Ini beneran nih bini gue begini. Kalau masih suka kayak begini, terus nanti udah punya anak, gue tinggal kerja gimana? Kalau nanti lagi hamil terus kesurupan gimana? Apa gue punya anak yang tantaran aja? Nanti kenapa-napa kita mau salahin dia juga nggak bisa, kan ceritanya kesurupan. Gue salah pilih istri nggak sih? Kamu dengar. Ini bukan badan kamu bukan ini. Boka, Nah udah, keluar. Jangan masuk-masuk badan orang, paham? saya demen sama dia. Aduh. Lah, bini gue cok. Ih sumpah merinding gue. Ini gue harusnya marah gak sih? Tapi gue masih bingung mesti ngapain. Dulu itu, di kontrakannya mas sekarang itu, dulu pernah ada yang... Lah seriusan bah? Lah benar, tanya aja sama yang lain yang udah lama di sini. Mereka nggak bakal tahu. Lah? Iya, soalnya kejadiannya itu tahun 1627. Dikuburnya di bawah kontrakan mas itu sampai sekarang. Ini mbak ngomong bener gak sih? Ya kalau nggak mau percaya mah, ya udah, saya nggak rugi apa-apaan. Pokoknya mantar jangan bilang saya belum ngingetin mas. Gue bingung bang, mana yang mesti gue percaya, mana yang kagak. Dari segini banyak cewek di dunia tuh, kenapa mesti dia sih bini gue? Dari sekian banyak cowok, kenapa mesti gue yang jadi laki dia? Kan gue bukan pemberani juga. Galon air belebab sendiri aja gue ngibrit. Setan! Lagi-lagi terjadi. Hal yang tidak bisa dipikir dengan akal itu terjadi lagi. Namun kalau kemarin itu siang hari, sekarang malam hari. Tidak bisa minta tolong siapa-siapa. Mertuaku juga pasti udah pada bobo. Sebenarnya apa sih yang salah? Nafkah sudah aku berikan, waktu sudah aku berikan. Aku nggak main cewek. Terus kenapa dikit-dikit dia harus begini? Kalau kayak gini terus aku nggak kuat. Apa lebih baik cerai saja? Bun, udah bun, ayah minta maaf ya. Ya udah, iya, ayah yang salah. Udah, iya. Udah, ayah takut. Bunda, udah bunda. Enggak mau, udah cukup, udah cukup. Terserah bunda aja, ya udah nggak ngerti lagi, terserah dah. Aku marah, aku takut, aku bingung. Aku udah gak sanggup. Bre, lu bisa kemari gak tolongin gua? Buset, jam 12 malam banget nih. Tadi gue ceritain dah kemarin dulu pokoknya, tolong ya, takut banget gua. Ya udah, OTW. Itu dia nggak ngapa-ngapa kok, tidur aja dia. Ini baru anteng tadi tuh, aduh, gua kalau ceritain panjang sih. Ini kalau udah bangun juga gua nggak tahu nih, udah dia apa belum itu. Coba, gua nggak ngerti. Jadi tadi awalnya dia kesurupan tuh gimana emang? Jangan keras-keras. Takut ada yang denger. Siapa? Kan gue berantem sama dia, terus ya begitu. Gue juga bingung, itu beneran gak sih dia? Kalau bohongan pun juga tetap aja serem banget anjir. Apanya sih surupannya? Ih, dibilang kalau ngomong itu jangan keras-keras. Lah, ngapa? Lu ngapa sih dari tadi? Gue takut ada yang gak bisa kita lihat lagi liatin kita. Mana ada? Ya kan kita nggak tahu juga. Gue tuh gua nih ya. Woi pocong kuntilanak, siapa kek? Jangan so asik lu pada. Kalau emang berani tunjukin muka lu sekarang. Cepat, gua tunggu, jangan lama-lama. Bang, temen lu udah gila bang. Bre, gak usah ditantang. Wah, hitung sampai 5 ya. Udah, bre. 1, 2, 3, 4, 5. Goblok anjing, goblok lu tolol, goblok lu tuh goblok. Mana? Nggak ada. Ya udah kalau nggak ada ya udah, gak usah ditantang juga. Enggak, mereka tuh ada, aslinya tuh ada. Tapi gua herannya, kenapa lu mesti takut? Lah,
Oh, berarti lu percaya setan itu ada? Gini, lu mesti bedain dulu bre antara setan sama jin. Yang lu maksud itu jin. Kalau setan itu kayak apa ya? Sifat gitulah, yang ngebisikin lu, yang ngajakin lu ke jalan yang nggak benar, ngasih was-was di hati lu, itu baru setan. Jadi jin yang benar juga ada. Kalau kelakuan setan itu cuman bisa datang dari makhluk yang bisa bikin dosa doang bre. Siapa aja? Jin sama manusia. Oh, maksud lu orang yang kelakuannya kayak setan gitu? Iya, manusia juga bisa jadi setan. Misal lu punya teman ngajakin lu main cewek atau ngajak mabok, nah itu setan tuh. Justru lebih bahaya setan manusia daripada setan jin tahu. Oke, katakanlah jin dah. Emang lu nggak takut sama mereka? Takut mah cuma sama Allah. Iya, itu mah iya. Gue serius, takut tuh cuma sama Allah bre. Mereka yang lo takutin itu tuh, mereka takut sama Allah. Dan mereka juga takut sama lu juga anjir. Mereka berani sama kita waktu kita takut, bener nggak? Ya bener sih, gue juga kadang suka merasa kayak kalau waktu gue takut begitu tuh sebenarnya bikin hidup gue lebih ribet aja. Nih bre, lu itu cowok, lu itu kepala rumah tangga, pemimpin di rumah, lu di sini bayar. Lu punya hak penuh ngatur rumah tangga lu. Lu berhak nentuin mana yang boleh masuk rumah lu, mana yang enggak, bener nggak? Iya bener. Kalau ada orang sembarangan masuk rumah lu, ngacak-ngacak rumah lu, marah nggak lu? Ya marah lah. Bakal lu usir nggak? Ya pastilah. Lu laporin polisi nggak? Ya mungkin, iya. Sama juga kalau ada jin sembarangan masuk rumah lu harusnya marah apa takut? Takut sih. Astagfirullah. Tapi kan ini beda bre, mereka tuh kita nggak bisa lihat. Nih pokoknya satu pesan gua bre, jantan, lu takut cuman sama Allah. Gak ada satupun di jagat raya ini yang bisa bikin lu takut kecuali Allah. Jantan. Pas dia tadi datang kemari naik motor, padahal kondisinya gelap ya, jam 12 malam. Berani dia sendirian. Dan kalau gue pikir-pikir lagi sekarang, gue pernah takut sama Allah gak sih? Gue pernah takut sama Allah soal apa ya? Apa jangan-jangan gue lebih takut makhluk halus daripada Allah? Malam hari, begitu sunyi, berjalan sendirian lagi. Tiap hari aku harus melawan ketakutan ini. Pada apa yang tak dapat dilihat mata ini, pada apa yang selama ini tidak pernah kujumpai. Bang, lagi ngapain bang? Kalau emang mereka berani, mereka bakal samperin gue sekarang. Bang, ya jangan tantang juga sih. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, dia merinding, ya elah. Gue udah cukup jadi penakut. Yang gue takutin itu cuman Allah. Ih bang, udah apa bang? Demi Allah, kalau sampai ada yang berani nunjukin mukanya ke gue, demi Allah gue tonjok. Cepet keluar lu. Nih bang, gue bisa sulap nih bang. Slap, bless. Ih gila, kok bisa? Nih lihat nih bang, lihat ya. Gila, gokil. Lu daftar aja di Setan Got Talent bre, menang dapet tulang anjing lu setahun. Ah, segitu doang mas, Pembob juga bisa. Ya, si kucir bisanya ngeremehin doang. Lu punya prestasi nggak? Gue tanya. Lah, lu yang nggak tahu. Gua nih kan udah dapat silver setan button langsung dari iblis. Udah pernah bikin cerai 100.000 pasangan. 100.000 loh, 100.000. Iya sih, tapi ketemu orang langsung hibrid. Enggak, gua berani kok. Kemarin aja gua bisa godain tokoh agama. Iya sih, tapi yang boti. Enggak, gua pemberani. Ya udah, godain no yang ono no. Kalau lu bisa bikin dia takut, gua kasih lu iga kambing lu. Oh, dia mah gampang, udah kenal gua. Nih liatin gua ya. Lah, kok dia diem? Coba. Ih beneran dah, biasanya orang lewat sini pasti takut. Kurang serem lu, lebih serem lagi sono. Tampakin muka coba, tampakin muka. Iya tampakin, nah berarti bener pengecut lu. Tampakin sono, ntar orangnya juga kabur. Ih takut gua, itu abangnya muka serius banget. Katanya pemberani. Cupu jadi setan setengah-setengah. Ih udah apa? Udah nggak mau. Wih ternyata rasanya enak ya. Gue merasa gue unstoppable nih bang. Gak pernah gue merasa selega ini lewat kuburan malam-malam. Bodoh amat di belakang gue ada apaan, ada yang ngikutin gue, bodoh amat. Demi Allah, sekali ada yang godain gue, abis lu. Gue akuin temen gue nih pemberani bang. Datang kemari jam 12 malam naik motor sendirian. Kalau gue sih pasti udah parno, lagi boncengin sapen nih gue. Kalau kata Mbak Kekong, naik motor sendirian malam-malam, ikat plastik kresek ke belakang jok motor supaya nggak ada makhluk halus yang ikut numpang. lu tadi kemari belakang motor lu ikat plastik resek gak? Buat apaan anjir? Ya kalau kata Mbak Kekong kan biar nggak ada yang ikut di belakang kita gitu. Gimana ceritanya setan takut sama kresek? Ya nggak tahu juga gua, kan itu kata orang pintar. Iya, dia orang pintar. Soalnya lo orang goblok. Gue sih nggak pernah ngulik kepercayaan-kepercayaan kayak gitu datang dari mana ya. Ada juga yang bilang itu buat sugesti aja. Contoh kresek yang tadi. Sebenarnya tuh kresek nggak ngusir jin juga. Tapi karena orangnya percaya pakai kresek bisa ngusir jin, akhirnya dia jadi lebih berani. Berarti bagus dong sebenarnya begitu. Ya enggak lah PA. Kenapa dia harus percaya kresek bisa ngusirin jin dari dia? Kenapa dia nggak percaya sama Allah aja bisa ngusirin jin dari dia? Justru amit-amit itu musyrik loh. Tapi bukan berarti nggak percaya sama Allah sih. Maksudnya
Karena kan ngikut kresek juga bisa jadi ikhtiar kan. Sama kayak gue pengen kaya, gue mesti ikhtiar, mesti usaha benar-benar supaya bisa beneran kaya gitu kan. Iya, karena lu tahu kalau mau jadi kaya ya caranya harus usaha yang benar. Ada koneksinya, bre. Usaha yang benar Allah kasih lu kaya, nyambung kan? Tapi kalau ngikat kresek terus Allah usirin jin dari lu, koneksinya mana? Nangkap maksud gua nggak? Ya benar-benar. Berarti kalau bawa paku di kantong buat menangkal energi jahat, Itu goblok. kalau mesti pakai baju kebalik pas keluar malam-malam supaya nggak ada makhluk halus yang ngikutin. Itu goblok. Kalau naruh gunting di bawah bantal biar nggak mimpi buruk. Itu goblok. Berarti sebenarnya nih orang goblok ya. Iya, goblok. Tahu nggak bang? Semakin gue percaya sama Allah, semakin gue merasa unstoppable bang. Udah nggak ada lagi tuh merinding-merinding nggak jelas. Gue yakin Allah pasti lindungin gue dari makhluk-makhluk yang gue nggak bisa lihat. Gue juga udah nggak mau lagi percaya sama. Assalamualaikum bunda. Lu tahu nggak? Jin tuh sebenarnya nggak boleh masuk ke badan manusia, bre. Oh kenapa? Ya dosa, sama kayak kalau kita nih manusia ngeganggu makhluk lain, misalkan kucing. Itu kita dosa juga kan? Nah, itu kalau mereka ganggu kita, itu mereka dosa aslinya. Oh masuk akal sih. Berarti dengan kata lain kalau jin yang ngerti agama pasti nggak bakal gangguin manusia dong, ya nggak? Nah, itu aslinya tuh mereka nggak boleh ganggu kita sebenarnya. Kita aja nih, kalau kita mempersulit urusan orang lain, nanti Allah mempersulit kita di akhirat nanti. Jadi maksud gue gini, ngapain lu mesti takut sama jin yang jelas-jelas musuh Allah? Kita ada Allah di hati kita, mereka nggak ada, benar nggak? Nggak tahu deh. Mereka musuh Allah, jadi nggak ada. Bukan. Gue nggak tahu Allah tuh udah di hati gue apa belum, bre. Dosa gue banyak. Lu kira gue takut? Lu kira lu serem begitu? Lu jual gue beli, ayo. Lu kira lu bisa seenaknya lu masuk-masuk ke badan bini gue? Apa? Lihat sini. Lihat sini. Tadi kayaknya serem banget lu. Dikira bisa nakutin gue kali. Lu ngapain lagi lu? Udah ayah, udah ini bunda ayah, udah lepasin ayah, lepasin. Lu bukan bini gue. Jangan lu pikir lu bisa lebih pintar dari gue lu. Nggak lucu. Gue kasih tahu ya, makin gak mau keluar, makin lu bikin Allah murka. Keluar dari badan bini gue. Keluar dari badan bini gue sekarang. Kamu suami egois, kamu nggak pernah ngerti perasaan istri kamu. Terus urusan lu apaan? Oh, mau ikut campur urusan rumah tangga orang. Sampai kapanpun dia itu punya gua. Lu itu cuman jin sampah. Kesekian kalinya dia kesurupan, bang. Tapi kali ini gua laki-laki di rumah ini. Sengaja gua nggak panggil siapa-siapa. Gua yang tanganin sendiri. Ini bini gua, dia punya gua. Rumah ini punya gua. Gua yang megang kuasa di sini. Bukan jin kafir so asik pengganggu kehidupan orang. Gua lawannya pakai baca-baca, bang. Di sini gua nggak tahu dia kesakitan apa karena dengerin gua baca-baca, atau emang dia juga sebenarnya nggak nyaman ada di dalam. Tapi ngotot banget gak mau keluar. Gua nggak mau kalah. Sekali lagi, ini bini gua. Bini yang gak mungkin gua ceraiin cuma gara-gara kelakuan jin kurang ajar. Udah jam 2 malam. Tadi bini gua pingsan. Tapi gua biarin biar dia sekalian tidur istirahat. Gua niat mau begadang aja malam ini sampai dia bangun lagi. Gua mau pastiin gak ada lagi yang ganggu rumah tangga gua. Gak ada lagi yang... Bunda? Ayah, aku minta maaf ya. Enggak, ini salah ayah kok. Bunda ada yang mau diceritain gak? Ayah mau tanya, Bunda kalau di rumah sendirian tuh biasanya ngapain? Gak ada. Bosen ya? Mereka jahat. Siapa jahat? Mereka jahat. Aku capek. Mereka gak ngomong terang-terangan, tapi aku sakit hati banget. Emang aku yang mau kita belum punya anak? Emang dikira aku pengen gitu gak punya anak? Rasanya aku mau bunuh mereka. Udah, jangan ngomong gitu. Emang bener bang, setan wujud manusia tuh lebih bahaya daripada setan jin. Tapi kayaknya ini juga emang cara Allah nunjukin kesalahan gua sih bang. Gue selama ini cuek sama perasaan bini gue. Dan gue takut sama yang lain selain Allah. Gue gak akan ceraiin bini gue gara-gara kekurangan dia. Justru sekarang gue mikir, Allah gak mungkin salah pilihin jodoh buat kita. Karena Allah tahu gue sanggup hadapin kekurangan dia. Makanya Allah pilih gue buat jadi penanggung jawab dia. Udah 5 tahun semenjak kejadian itu, dia udah gak pernah lagi kayak kemarin. Makhluk itu kalau emang benar ada, mungkin sekarang sadar kalau udah gak ada lagi kesempatan bisa ganggu bini gue. Selama gue yang jadi bentengnya. Dan sampai sekarang gue udah bukan penakut lagi. Serius bang, lu taruh gue di kuburan tengah malam juga jadi gue. Udah gak ada lagi yang bisa bikin gue takut kecuali Allah. Lagi ada yang baru bakal nyantol di HP lu. Cash Hempong TikTok. Ada Bapak Attitude 0, Maggie main balon, DLL. Langsung aja bre, order di Shopee-nya SHD ACC.
Caranya sebelum lu order, cek ketersediaan tipe HP lu dengan chat sama adminnya. Langsung order aja bre di SHD ACC.